Jangan heran dan takjub. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri. Di sebuah negeri yang orang-orangnya haus akan gelar. Terutama gelar kesarjanaan. Manakala kita tahu untuk memperoleh gelar itu sulit. Harus bersusah payah, bekerja keras, berkorban waktu, pikiran dan tenaga serta dana. Muncullah seorang dewa penolong yang siap memberi gelar apa saja. Mulai dari S1, S2, S3, bahkan apapun dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena apa? Karena uang adalah alat pembeli gelar yang paling ampuh dan dahsyat. Saudara-saudara tahu siapa dewa penolong itu? Aku sendiri, Frodo Imitatio. Sebentar, saudara-saudara. Kitab-kitab ini adalah buku-buku tebal yang sengaja kususun bersama tim dari universitasku. Mari kita coba lihat. Ada kitab 1000 gelar. Kiat-kiat jual beli gelar. Seni berpikir negatif. Masa depan cemerlang bersama Frodo Imitatio dan masih banyak lagi. Siapa berminat pesan, hubungi saja University of Susulapan yang pusatnya ada di Amaraqua. Sementara cabangnya ada di sini. Dengan aku sendiri, Frodo Imitatio sebagai rektornya. Saudara-saudara pasti penasaran. Bagaimana bisa orang-orang membeli gelar? Dengan mudah ku jawab, bisa. Mengapa tidak? Akan kujelaskan mengapa. Dulu, ketika zaman raja-raja masih hidup, raja-raja akan memberikan gelar kepada para pengikutnya agar mereka merasa terhormat dan bermartabat. Lalu kemudian, pada masa penjajahan bangsa asing untuk menggoda para bumi putra agar mereka merasa terhormat dan bermartabat, seperti Menak, bangsawan, atau Raden. Bangsa asing akan memberikan gelar kepada siapa saja yang memiliki uang. Ada sebuah cerita di tanah Sunda. Konon, dulu ada sebutan Raden sak benggol sak kancing bedol. Maksudnya, ada orang yang membeli gelar dengan harga hanya 1 benggol. Pakaiannya penuh dengan kancing emas imitasi yang sekali saja ditarik rontok. Saudara-saudara tahu, setelah pendidikan menjadi suatu kebutuhan di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, banyak berdiri perguruan tinggi.
Berbagai program pun muncul, mulai dari S1, S2, bahkan S3 pun melimpah. Ibaratnya bersusah payah mendaki puncak gunung yang begitu tinggi. Akhirnya peluang itu pun muncul. Bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Karena orang tuaku kaya raya. Karena apa? Orang tuaku kaya raya. Akhirnya jadilah aku orang yang pemalas. Dulu, ketika aku malas ke sekolah, orang tuaku akan menelpon kepala sekolah dan mengatakan bahwa aku sedang sakit. Lalu apa hasilnya? Aku tetap naik kelas. Aku ingin dan harus. Sebab jika tidak, aku sendiri yang menanggung malu. Jadilah uang orang tuaku meradang, menerjang ke sana kemari membabi buta, dan hasilnya tak sia-sia. Aku dikatrol mulai dari sekolah dasar hingga aku menjadi seorang sarjana. Tapi aku tidak siap ketika harus menghadapi tantangan untuk menjadi seorang profesor dan guru besar. Aku gagal total. Akhirnya aku meminggirkan diri perlahan dan bergabung dengan University of Susulapan dari Amarakwa. Di sana, orang-orang berkumpul untuk meraup keuntungan dari bisnis jual beli gelar. Semakin gila sepak terjangku, semakin banyak uang yang terkumpul. Orang-orang datang dan membeli serta membrandel di depan namanya. S1, S2, S3, bahkan profesor, doktor hingga honoris causa. Banyak dan berani membayar dengan harga yang tinggi. Saudara-saudara, ini adalah pohon kelar, lambang dari University of Susulapan. Siapa berminat bergabung, hubungi saja aku. Saudara-saudara, sekarang aku ditahan di Hotel Proteo.
tempat di mana curut dan kecoa sering datang bertandang. Kerap kali mereka kujadikan hiburan di sini. Para curut ku kejar-kejar lalu mereka keluar. Kemudian kecoa ku tangkapi. Dan sungguh luar biasa saudara-saudara. Ternyata makhluk menjijikan ini memiliki daya tahan hidup yang begitu tinggi jika tidak dibuat mati. Kecoa ini akan terus bertahan hidup tanpa tahu waktu silih berganti. Dia ku beri nama si kepala baja. Karena makhluk kecil ini adalah cerminan diriku sendiri yang walau menderita tapi tetap harus bertahan hidup. Setidaknya sampai aku bisa keluar dan menghirup udara bebas di luar sana. Saudara-saudara tahu, di Hotel Prodeo ini memang gratis. Tapi ada beberapa hal yang memang harus dibayar. Kerap kali para sipir berlaku tidak manusiawi. Kemarin lusa aku diguyur air 1 ember. Padahal aku sedang tidak ingin mandi. Dan untuk selanjutnya, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan mereka kepadaku. Sayang sekali, tidak ada secangkir kopi hangat yang masih mengepul dan sepiring pisang goreng madu kesukaanku. Menteri Pendidikan Manabua memberantas penjual kelar. Penjual kelar? Telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli kelar bernama Lai Apusi. Akhirnya masuk koran juga. Berdasarkan data dari University of Susulapan yang dikelola oleh Lai Apusi alias Prodo Imitatio, mereka telah mewisuda 50 orang doktor, 157 master bisnis, dan 333 sarjana dari berbagai bidang. Di mana mereka sekarang? Di mana mereka sekarang? Lucu sekali. Mereka telah menjadi orang-orang penting di negeri Manabua ini. Mereka telah menjadi orang-orang penting di negeri Manabua ini. Saudara-saudara tahu, meskipun aku masih di sini, tapi aku memiliki banyak tangan kanan di luar sana yang masih mempertahankan bisnis ini dengan tingkat kamuflase yang tinggi.
Selama masih banyak orang-orang yang haus akan gelar tanpa mau bersusah payah, maka selama itu pula bisnisku tak akan pernah mati. Hal ini juga terjadi pada bisnis kepelacuran. Selama masih banyak pria-pria hidung belang yang bertandang ke sarang-sarang kenikmatan ranjang, maka selama itu pula bisnis esek-esek itu akan laku keras bak kacang goreng. Yang harusnya ditangkap adalah pembeli, bukan penjual. Negeri ini memang aneh. Para pelacur ditangkapi, dirazia malam-malam, sementara para pria hidung belang dibiarkan bebas berlalu lalang di luar sana tanpa sanksi. Hal ini juga terjadi pada diriku. Aku ditangkap, sementara para pembelinya dibiarkan bebas berlalu lalang di luar sana tanpa sanksi. Bahkan mereka telah menjadi orang-orang penting di negeri Manapua ini. Yang harusnya ditangkap adalah pembeli, bukan penjual. 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 Yang harusnya di sini adalah mereka, bukan aku. Maaf saudara-saudara, perlu saya tegaskan bahwa bisnis jual beli gelar ini hanya terjadi di negeri Manapua, bukan di Indonesia. Bukan.